Nah, ini maka secara otomatis ya, berdasarkan rumus yang tadi kita buat akan memberikan nilai akhir. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik yes saja. Oke, maka berhasil ya teman-teman, kita sudah bisa membuat rumus kelulusan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to Mr. Al Channel teman-teman. Oke, pada kali ini saya akan mencoba memberikan ataupun berbagi ya tutorial berkenaan dengan Microsoft Excel, yang mana kita akan mencoba memahami rumus dasar di Microsoft Excel. Dalam hal ini kita akan berfokus pada ini teman-teman. Kita akan belajar fungsi sum, kemudian average, kemudian min, kemudian fungsi max, dan juga rumus if ya. Oke, di layar monitor di sini saya telah sajikan sebuah data ya teman-teman, dimana di sini ada 7 data dari 7 siswa ini ya. Di sini ada beberapa mata pelajaran mulai dari matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, di sini ada nilai anak-anaknya, datanya. Nanti kita akan mencari tahu yang pertama di sini ada jumlah nilai. Ya, ada jumlah nilainya dari siswa atas nama Abizar sampai Fulan nanti di bawah sini. Kemudian juga nanti kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat rumus ya untuk mengetahui nilai rata anak-anak ya. Kemudian nanti kita juga akan membuat nilai terendah ya. Kita akan cari tahu rumusnya seperti apa. Kemudian ada nilai tertinggi ya, nilai tertinggi dari setiap anak-anak ini di setiap mapelnya. Kemudian ada nilai akhir, dan juga kita akan coba nanti bagaimana cara membuat rumus untuk kelulusan dari nilai anak-anak ini. Oke, bagi teman-teman yang baru datang di channel saya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya jika kiranya nanti video ini bermanfaat buat teman-temannya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita akan membuat ini fungsi sum, membuat rumus untuk menjumlahkan nilai anak-anak ini mulai dari matematik sampai fisika sampai biologi. Oke, langsung saja kita arahkan kursor sini ya, kemudian kita tekan sama dengan seperti ini, kemudian kita ketik sum, maka akan muncul di sini ya teman-teman. Langsung teman-teman double klik saja atau klik 2 kali pada sum ini seperti ini, kita klik 2 kali. Oke, maka secara otomatis akan muncul kurung bukanya. Oke, jika sudah, silakan teman-teman drag ataupun digeser saja mulai dari nilai MTK sampai biologi seperti ini. Oke, jika sudah, silahkan tekan tombol enter. Oke, kita sudah bisa mengetahui jumlah nilai ya atas nama Abizar di sini dengan jumlah nilai 299 dari nilai matematik sampai biologi. Nah, untuk yang di bawahnya ya, siswa atas nama Naila sampai Fulan, kita tidak usah membuat rumus lagi, tapi kita langsung buat ataupun kita langsung mengklik 2 kali. Arahkan kursor kemudian sampai nanti muncul tanda plus seperti ini. Baru kita bisa klik 2 kali. Seperti ini teman-teman. Nah, maka akan muncul otomatis. Jadi tanpa harus membuat rumus kembali. Mudah ya teman-teman ya. Oke, ini secara otomatis sudah terjumlahkan. Ini adalah fungsi dari sum. Oke, yang kedua kita akan mencari tahu rata-rata ya. Kita akan menggunakan ini rumusnya nih, average ya. Caranya seperti biasa, kita arahkan di sini kursornya ya, kita klik di sini ya teman-teman, kemudian kita ketikkan atau kita tekan tanda sama dengan seperti ini, kemudian ketikkan average. Nah, ini sudah muncul, kita tulis average saja sudah muncul. Kemudian seperti tadi yang pertama, kita klik 2 kali di sini
Oke. Nah, caranya untuk mengetahui rata-rata, caranya sama dengan tadi ya, seperti yang kita lakukan di penjumlahan di sini. Ya, kita blok di sini mulai dari nilai matematik sampai biologi. Oke, kita tekan di sini, kemudian tahan dan geser sampai biologi, kemudian kita lepas. Setelah itu kita tekan tombol enter pada keyboard. Oke, ini adalah nilai rata-rata di peserta didik nomor 1. Kemudian untuk peserta didik selanjutnya sampai nomor 7 sama caranya seperti tadi, atau ya dengan cara kita scroll, arahkan kursor sampai muncul sama tadi seperti tadi tanda plus ini. Kalau tadi yang pertama kita klik 2 kali, kalau sekarang kita tekan dan tahan ya. Tekan seperti ini, tahan, kemudian kita scroll ke bawah seperti ini. Kemudian kita lepas. Nah, akan muncul rumus otomatis ya untuk mengetahui rata-rata di setiap anak. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai terendah. Kita akan membuat rumus ya, nilai terendah dari setiap nilai anak-anak ini. Oke. Caranya seperti biasa, kita arahkan kursor, kemudian kita tekan tanda sama dengan ya. Kemudian kita ketikkan min. Seperti ini. Maka muncul di sini, silakan teman-teman double klik atau klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian sama rumusnya, kita arahkan kursor nilai dari matematik sampai biologi. Kita tahan, kita scroll, kita lepas. Kemudian kita tekan tombol enter. Oke, ini adalah nilai terendah ya teman-teman. Oke, kemudian langsung saja kita klik di nilai ini, nilai terendahnya, kemudian kita double klik saja. Nah, maka akan muncul secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, jumlah nilai, rata-rata, nilai terendah sudah. Sekarang kita akan ke nilai tertinggi. Bagaimana cara membuat rumusnya? Oke, kita tekan kembali tombol sama dengan, kemudian kita ketikkan saja max seperti ini, kemudian kita double klik pada kata max ini. Oke, kemudian kita arahkan kembali seperti biasa mulai dari sini sampai nilai biologi. Kita lepas dan kita tekan tombol enter. Nah, ini adalah nilai tertinggi dari peserta didik atas nama Abizar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah nilai tertingginya. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Ini cuma 4 mata pelajaran. Kalau misalkan banyak, nanti kita agak sulit untuk mengetahui nilai tertingginya. Makanya kita buat rumus seperti ini. Untuk memudahkan dalam melihat nilai tertinggi. Oke. Kemudian kita double klik saja, arahkan kursor seperti biasa sampai muncul tanda plus, kita klik 2 kali. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai akhir dan kelulusan ya teman-teman. Oke, untuk nilai akhir ya dan juga kelulusan ini ya teman-teman, saya akan menggunakan parameter yang saya telah buat di sini ya teman-teman. Oke, ini adalah parameternya, ada 3. Nah, untuk menentukan nilai akhir dan kelulusan nanti kita akan menggunakan fungsi if ini. Nah, ini adalah parameternya ya. Yang pertama di sini, jika ya jumlah nilai 300 atau lebih besar dari 300, maka nilai akhirnya nanti akan A dan keterangan kelulusannya nanti akan lulus ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, untuk menentukan nilai akhir dan kelulusannya juga di sini ada rentan antara jumlah nilai ya. Di sini jumlah nilai rentannya antara 280 sampai 299 ya. Maka nanti nilainya masuk kategori ini, nilai akhirnya yang B, dan keterangannya pun masih tetap lulus ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini apabila ya
nilainya lebih kecil dari 280, maka nilai akhirnya nanti akan otomatis menjadi C dan keterangannya pun tidak lulus ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman kita kepada rumusnya untuk nilai akhir ini. Oke, untuk rumusnya, untuk nilai akhir ini kita akan menggunakan fungsi if ya. Kita taruh saja, kita klik di sini ya, kemudian kita ketik di sini tanda ataupun simbol sama dengan seperti itu. Kemudian kita ketikkan if. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Warna biru, kita double klik saja teman-teman di sini. Oke, maka akan muncul buka kurung di situ ya. Kemudian jika sudah ya, langsung kita klik di jumlah nilai ini ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita gunakan logika yang pertama di sini ya teman-teman. Oke, lebih besar ya. Jika, maksudnya di sini jika nilai akhir ini ya lebih besar, untuk menentukan simbol lebih besar tekan shift kemudian tekan simbol lebih besar ya. Sama dengan atau lebih besar atau sama dengan dari 300 ya teman-teman. Maka untuk ini kita berikan titik koma. Nah, maka nanti akan menghasilkan nilai akhir A seperti itu ya. Maka kemudian kita tekan tanda petik 2 di atas, kemudian nilainya A, kemudian kita berikan petik 2 di atas kembali seperti itu ya teman-teman ya. Oke, maka akan menghasilkan nilai A, kemudian kita berikan titik koma lagi, kemudian kita ketikkan kembali if ya teman-teman. Kemudian ini kita double klik kembali. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini di parameter yang kedua di sini ada jarak ya antara 280 sampai 209, maka di sini kita gunakan fungsi n. Fungsi n seperti ini. Ya, fungsi dan maksudnya ya. Oke. Jika sudah, ini ada warna biru, kita double klik saja. Nah, seperti itu. Maka dia akan membuka kurung. Kemudian kita blok kembali yang di jumlah nilai ini. Seperti ini. Ya. Kemudian kita gunakan analogi yang ini. Ya. Kita gunakan logika yang ini, yaitu jika lebih besar atau sama dengan dari 280 ya. Kemudian kita berikan titik 2 titik koma. Kemudian ini kita jumlah nilainya kita klik kembali ya. Kemudian berikan tanda lebih kecil, simbol lebih kecil, tekan shift pada keyboard, kemudian icon tanda lebih kecil ya, sama dengan atau sama dengan 299. Nah, ini ya tujuannya ini. Kemudian kita berikan tanda tutup kurung ya, kurung tutup ya, untuk menutup rumus ini. Kemudian jika sudah, kita berikan titik koma, maka nanti hasilnya adalah B ya teman-teman. Nanti hasilnya adalah B. Oke, jika sudah, kita berikan kembali titik koma. Setelah itu, nah ini nanti akan otomatis jika nilai yang di bawahnya di bawah ini, maka nanti akan menjadi C ya. Maka ini langsung saja kita tekan petik 2 di atas, kemudian C, kita berikan tanda petik di atas kembali. Kemudian kita berikan tanda tutup kurung ya, kurung tutup ya.
Oke, jika sudah, nah kita sudah bisa membuat nih nilai akhir dengan menggunakan fungsi if ya. Oke, jika sudah langsung kita tekan tombol enter. Nah, jika muncul seperti ini, langsung saja teman-teman klik yes ya. Nah, ini maka secara otomatis ya, berdasarkan rumus yang tadi kita buat akan memberikan nilai akhir B ya, berdasarkan ini nih teman-teman tadi yang kita buat ya, berdasarkan parameter ini ya. Jadi peserta didik ya, atas nama kita lihat di sini Abizar ya, mendapatkan nilai akhir B. Kemudian seperti yang sebelumnya, untuk yang lainnya nggak harus kita buat kembali, langsung saja kita scroll ke bawah, arahkan kursor di sini sampai muncul tanda plus, kita scroll ke bawah di sini ya, tahan, kemudian jika sudah sampai bawah dilepas. Nah, ini kan otomatis ya memberikan nilai akhir. Ini ada yang B, ada yang A, dan ada yang C ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita akan menentukan pernyataan kelulusan ya, di kolom kelulusan ini berdasarkan nilai akhirnya ya. Oke, langsung saja kita buatkan rumus. Kita klik saja di sini ya, mau di sini atau di sini ya, nggak ngaruh ya, baik di sini nilai A, di sininya B, nggak ngaruh. Oke, saya contohkan saja, contohnya langsung misalkan di sininya B ya. Oke, kita ketik saja di sini sama dengan, kemudian if ya, ini sudah ada di sini muncul biru, kita double klik saja dua kali, klik dua kali seperti ini, maka akan muncul tanda kurung bukanya ya. Setelah itu kita klik salah satu dari nilai akhirnya ya, di sini ya, kita klik di sini pernyataan nilai akhir di sini ya. Saya klik yang B di sini, di salah satunya saja. Kemudian jika sudah, kita ketikkan sama dengan nilainya A ya, dikasih tanda petik 2 di atas, kemudian huruf A, kemudian diakhiri dengan tanda petik 2 kembali. Setelah itu kasih titik 2, titik koma seperti ini, maka ya hasilnya nanti lulus ya. Keterangan lulusnya dikasih tanda petik 2 di atas, kemudian kita ketik lulus, kemudian kita kasih tanda petik lagi di atas. Oke, setelah tanda petik 2 kita berikan tanda titik koma lagi seperti ini, kemudian kita ketikkan lagi if, kasih ini, di double klik kembali. Nah, setelah itu kita blok lagi nilai akhir ini ya, untuk menentukan yang nilai B nya. Kalau yang ini A, yang ini kita akan B, keterangan B nya sama dengan tanda petik B ya, ini jika pernyataan nilai akhirnya B ya, maka dinyatakan, kita berikan tanda titik koma, lulus, titik 2 di atas lagi, kemudian kita ketikkan lagi lulus, kemudian diakhiri dengan petik 2 di atas. Setelah itu kita kasih titik koma. Nah, karena ini untuk A dan B nya sudah dengan keterangan lulus, maka setelahnya maka keterangannya adalah tidak lulus. Maka setelah titik koma langsung saja kita kasih tanda petik di atas, tidak lulus ya, tanda diakhiri petik koma di atas 2, kemudian kita kasih tutup kurung. Nah, jika sudah, kita langsung tekan tombol enter saja. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik yes saja. Oke, maka berhasil ya teman-teman, kita sudah bisa membuat rumus kelulusan ya, keterangan lulus di sini. Kemudian langsung saja kita double klik saja untuk menentukan kelulusan yang lainnya ya, tidak perlu dibuat rumus kembali, langsung saja kita double klik, arahkan kursor sampai muncul tanda plus seperti ini, kita double klik. Nah ya teman-teman ya, ini secara otomatis lulus, dan terakhir di sini ada yang tidak lulus ya. Kenapa tidak lulus? Di sini berdasarkan parameternya adalah kurang
dari 280. Nah, di sini. Nah, ini jumlah nilai akhirnya ini 279 ya, teman-teman. Oke, buat bukti saja ya, teman-teman ya. Kita coba. Misalkan di sini nilainya ini kan 279, kita tambahin aja biar lebih dari 280, misalkan 78. Kemudian kita tekan enter, kemudian nanti lihat di sini keterangannya lulus atau tidak. Oke, kita tekan enter ya, saya tekan enter. Oke, maka di sini keterangannya lulus. Ya, seperti itu ya, teman-temannya. Artinya rumus ini berhasil membaca berdasarkan parameter ini. Oke, gitu saja ya. Jika kiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update dan video terbaru dari Mr. Al Channel. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.